Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3 tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 perubahan energi, pembelajaran 6. Kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut, energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Sekarang susunlah informasi perubahan energi, mulai dari bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Lihat tabel berikut untuk membantumu. Nah, di sini saya akan memperbesar. Peristiwa atau kegiatan, misalnya menyalakan lampu kamar tidur, itu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Lalu, menyalakan pompa air untuk mengisi bak mandi, itu perubahan listrik menjadi energi gerak. Lalu, ibu memasak nasi menggunakan penanak listrik. Itu perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Berangkat sekolah naik sepeda. Itu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Penjaga sekolah membunyikan bel listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, kolom ini ada pada halaman 97 ya teman-teman. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun, jika ada hak, maka ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan energi listrik, akan tetapi kita juga berhak membayar rekening listrik. Apa sih Kak hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Lalu pada halaman 98, sekarang lengkapi tabel berikut. Isi dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu juga yang terkait dengan penggunaannya. Saya akan memperbesar. Di sini seseorang mempunyai hak mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil. Lalu misalnya menggunakan lampu listrik pada saat belajar di malam hari, itu termasuk hak kita ya teman-teman. Menggunakan angkutan umum, itu juga hak kita. Menggunakan penyejuk ruangan, menggunakan media belajar di sekolah, itu semua hak kita. Namun kita juga memiliki kewajiban. Ketika kita menggunakan lampu listrik, maka kita wajib untuk membayar rekening listrik. Ketika kita menggunakan angkutan umum, kita juga harus membayar biaya angkutan umum tersebut. Ketika kita menggunakan penyejuk ruangan, maka kita memiliki kewajiban untuk merawat penyejuk ruangan tersebut. Ketika kita menggunakan media belajar, maka kita juga memiliki kewajiban untuk menggunakan dan merawat media belajar dengan baik. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tabel ini ada pada halaman 98.
Setelah itu di sini ada beberapa soal matematika. Hari Minggu, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 4:30 sampai dengan pukul 5 tepat, atau 4:30 sampai 5. Pada hari apakah Ibu lebih lama menyalakan mesin air? Nah, untuk nomor 1 ini, soal tidak bisa dikerjakan karena tidak ada hari untuk membandingkan. Nah, karena hanya ada satu hari, yaitu hari Minggu. Kalian bisa menuliskan kata-kata tersebut. Soal tidak bisa dikerjakan karena tidak ada hari untuk membandingkan. Kak, tapi saya penasaran nomor 1 itu gimana sih cara mengerjakannya? Nah, saya akan merubah soalnya seperti ini. Ketika soalnya dirubah seperti ini, maka bisa dikerjakan. Saya rubah seperti ini ya. Hari Minggu, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 4:30 sampai jam 5. Pada hari Senin, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 4:40 sampai dengan pukul 6:15. Pada hari apakah Ibu lebih lama menyalakan mesin air? Nah, Minggu kita tulis selesainya pukul 5, mulainya pukul 4:30 diambil. 0 diambil 30 tidak bisa, maka kita pinjam 1 jam depannya. Kita pinjam 1 di sini, kita coret ganti 4. 1 jam kan 60 menit ya teman-teman. Kita tulis 60 di sini. 60 diambil 30 jawabannya 30. 4 diambil 4 jawabannya 0. Jadi pada hari Minggu 30 menit. Lalu pada hari Senin kita tulis mulainya selesainya pukul 6:15, mulainya pukul 4:45 kita ambil. 15 diambil 45 tidak bisa Kak. Nah kita pinjam depannya. Kita pinjam 1 jam depannya ya. 6 ini kita coret. 6 diambil 1 jawabannya 5. Setelah itu 1 jam kan ada 60 menit ya teman-teman. Lalu di sini ada angka 15. Jadi 15 ditambah 60 menit jawabannya 75. Kita tulis 75 di sini. Kita coret tulis 75. 75 diambil 45 jawabannya 30. 5 diambil 4 jawabannya 1. Jadi, Ibu lebih lama menyalakan mesin air pada hari Senin. Nah, seperti ini ketika soalnya dirubah ya. Namun ketika soalnya persis sama seperti halaman 99 yang nomor 1 itu tidak bisa dikerjakan. Lalu ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 1:30 sampai pukul 2:30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 5 tepat sampai 5:30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Nah, kita cari tahu perbandingannya ya. Waktu siang tadi selesainya pukul 14:30, mulainya pukul 13:30. Nah, di sini saya ulangi lagi, ketika kalian ingin mencari tahu lamanya atau lama suatu jam, kalian lihat waktu selesainya, diambil waktu mulainya ya. 30 diambil 30, 0. 14 diambil 13, jawabannya 1, jadi 1 jam. Lalu waktu sore selesainya pukul 17:30. Mulainya 17:00 diambil. 30 diambil 0, jawabannya 30. 17 diambil 17, jawabannya 0. Nah, ketika siang 1 jam, ketika sore 30 menit. Nah, kapan Fahmi membaca lebih lama? Fahmi membaca lebih lama pada waktu siang hari. Setelah itu
Setiap pagi, ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya, ibu melicinkannya dengan menyetrika listrik. Hari ini, ibu mulai mencuci pukul 6:30 sampai pukul 7:15. Kegiatan menyetrika dilakukan pada pukul 14 tepat sampai 15:30. Kegiatan mana yang lebih singkat? Nah, mari kita bandingkan. Mencuci tadi selesainya 7:15, mulainya 06:30. Kita ambil. 15 diambil 30 tidak bisa, maka kita pinjam 1 jam depannya. 7 kita coret, kita ganti 6. Setelah itu 1 jam kan 60 menit ya teman-teman. Jadi 60 ditambah 15 ini. 60 ditambah 15 jawabannya 75. Kita tulis 75 di sini. Setelah itu 75 diambil 30 jawabannya 45. 6 diambil 6 jawabannya 0. Jadi mencuci membutuhkan waktu 45 menit. Sedangkan menyetrika selesainya pukul 15:30. Mulainya pukul 14:00 diambil. 30 diambil 0 jawabannya 30. 15 diambil 14 jawabannya 1. 1 jam 30 menit. Kegiatan mana yang lebih singkat? Nah, kegiatan yang lebih singkat adalah mencuci baju. Setelah itu, ibu menyiapkan nasi goreng, roti panggang, dan susu untuk sarapan. Ibu menyiapkan nasi goreng pukul 5:30 sampai pukul 5:45. Setelah itu, ibu menyiapkan roti panggang dan susu. Pukul 5:55 sarapan sudah siap di meja. Mana yang lebih lama dilakukan ibu? Menyiapkan nasi goreng atau menyiapkan roti panggang dan susu? Nah, tadi menyiapkan nasi goreng itu selesai pukul 5:45. Mulainya pukul 05:30 kita ambil. 45 diambil 30 jawabannya 15. 5 diambil 5 jawabannya 0. Jadi 15 menit. Setelah itu menyiapkan roti panggang itu selesai pukul 5:55. Mulainya kapan? Mulainya 05:30 ini ya. Lalu kita ambil. 55 diambil 30 jawabannya 25. 5 diambil 5 jawabannya 0. Jadi yang lebih lama dilakukan adalah menyiapkan roti panggang dan susu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menyusun informasi tentang perubahan energi. Yang kedua, menyusun tabel hak dan kewajiban terkait penggunaan energi. Yang terakhir, menyelesaikan soal cerita terkait waktu. Ketika teman-teman ada saran, kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.